kebakaran penggunaan alat pemadam api modern. Terus cara penanganan gas LPG ketika terjadi kebocoran atau lain sebagainya. Terus cara pemadaman pakai alat tradisional. Yang pertama, ya, cara pemadaman pakai alat pemadam api modern apa-apa. APAR terbagi dari beberapa jenis. Kalau yang ada di Bank BJB cabang Sumber itu semuanya powder. Powder ini bisa dipakai di segala jenis kebakaran, mau di dalam ruangan, mau di luar ruangan, mau dari bahan kimia, gas, minyak, itu bisa dipakai. Kelemahan dari powder ini ketika dipakai dia meninggalkan residu apa. Terus ada yang jenis CO2, karbon dioksida. Dia bagusnya dipakai buat di dalam ruangan untuk pemadaman kebakaran dari listrik, utamanya itu. Cuman kalau pakai CO2 kita harus hati-hati dalam pemakaiannya, jangan sampai selangnya kita pegang. Dan kita pegang cuman handle-nya. Ya, handle-nya. Biasanya kalau CO2 ini handle di nozzle-nya itu ada tambahan. Yang dipegangnya itu ketika kita pegang di selangnya biasanya tangan kita melepuh. Yang ketiga ada jenis agenting atau alon. Kalau dulu disebutnya alon. Dia bagus, tidak meninggalkan residu, bisa dipakai di segala jenis kebakaran, cuman tidak bisa dipakai di luar ruangan karena jenisnya gas. Yang keempat itu ada AF3 atau bom. Dia bisa dipakai segala jenis kebakaran di dalam maupun di luar ruangan. Cuma satu, jangan dipakai di kebakaran listrik. Karena kandungan obatnya 90% air. Ada yang mau ditanyakan? Untuk penanganan kebakaran biasanya terjadi karena 3 hal. Karena adanya 3 hal. Yang satu adanya oksigen, yang kedua adanya bahan yang terbakar, dan ketiga adanya panas. Kalau untuk gimana cara pemadamannya, kita hanya tinggal menghilangkan salah satu dari 3 unsur tersebut. Mau kita hilangkan oksigennya bisa, mau kita hilangkan bahannya bisa, mau kita hilangkan panasnya juga bisa. Dengan tidak adanya salah satu dari 3 unsur tersebut, apinya pasti mati. Cukup? Cukup. Yang selanjutnya, kebakaran dari kebocoran gas LPG. Ini bisa ditangani tanpa alat pemadam kebakaran modern ataupun tradisional. Kita cukup menggunakan jari tangan kita. Biasanya beres. Kebocoran biasanya terjadinya di seal karet ini. Kalau sealnya jelek, jangan pernah kita tambal pakai karet gelang atau plastik atau apapun. Lebih baik diganti karetnya, beli di Indomaret atau di Alfa. Itu biasanya karetnya lebih bagus, lebih kuat, tahan lama. Terus kalau misalkan terjadi kebocoran di selang, itu masa pakai selang biasanya 1 tahun bagusnya. Ketika sudah 1 tahun, selang atau regulatornya lebih baik diganti, karena fleksibilitas selangnya itu sudah berkurang, kena minyak, kena panas, atau kena apa, kena tikus. Kalau misalkan terjadi kebocorannya di selang atau di tungku apinya, kompor, kita bisa padamin cuman dengan cabut regulatornya, mati biasanya. Tapi kalau misalkan terjadi kebocorannya di leher tabungnya, itu bisa kita pakai kain basah. Contohkan seperti ini. Ini bisa dipadamin dengan hanya pakai jari. Beres biasanya. Atau ditiup juga bisa.
LPG dipraktek satu-satu Pak. Ya, nanti kita praktek. Yang terakhir bisa juga dengan cara dicabut regulator. Kenapa sering diberitakan tabung LPG ini meledak? Ya, karena banyak kejadiannya di luar sana itu. Tabungnya meledak. Ya, tabung LPG. Sebenarnya Penyebabnya apa itu beritanya tidak benar. Kalau diberitakan tabungnya meledak, karena di berita manapun ketika terjadi kebakaran yang disebutkan tabung LPG meledak, tabungnya tetap utuh, dia cuma gosong aja. Yang terjadi tidak besar. Yang terjadi ledakan biasanya karena akumulasi gasnya. Akumulasi gas di ruangan tertutup, ada kesalahan api itu baik dari handphone, saklar listrik ataupun dari kompornya langsung terjadi ledakan. Bagaimana cara penanganannya ketika gasnya itu sudah ada di dalam ruangan, sudah terjadi kebocoran? Yang pertama, jangan mainkan HP, baik dimatikan atau dihidupkan, jangan. Terus saklar listrik yang nyala ataupun mati jangan dirubah. Kalau nyala biarkan menyala, kalau mati biarkan mati. Yang selanjutnya, buka ventilasi ruangan sebesar mungkin dari jendela, pintu ataupun ventilasi yang lain, dibuka saja. Biarkan hilang dulu baunya, biarkan gasnya keluar dulu. Setelah itu baru kita lakukan penanganan terhadap tabung LPG-nya. Itu bisa dibawa keluar atau dihabiskan isi gas di dalam tabungnya dengan cara pakai regulator. Mau pakai regulator bisa dibuang langsung, tapi pastikan tidak ada api di sekitarnya. Mau ditusuk ininya bisa biar cepat habis. Setelah itu baru diganti, bisa. Ada yang mau ditanyakan tentang LPG? Untuk di rumah ya, biasanya itu tabung LPG-nya itu yang dikasih karet bagian luarnya apa? Biasanya di bagian luarnya ya. Sininya ya. Ya, di luarnya. Nah, itu ketika kita refill isi ulang, dapatnya kan seperti itu. Otomatis kan di regulator kita itu kan nyangkut, tidak cocok, tidak sesuai. Akhirnya kita lepas karetnya, tapi setelah kita lepas, regulatornya pun masih belum cocok. Ya, apakah karena air itunya sudah aus atau dari regulatornya memang ada kerusakan untuk yang pengaitnya itu Pak? Biasanya terjadi kerusakannya di sini, di regulatornya. Karena ini kan hancuran ya, bukan besi murni ataupun tembaga murni. Ketika kita di situ kita lilit pakai karet, otomatis ini akan membesar. Gesekannya semakin membesar dan ini aus, terjadi keausan. Ketika karetnya kita ganti tabungnya, otomatis ini kan tidak kita ganti. Pembesaran di keausan yang terjadi di regulator itu tetap. Makanya kenapa saya saranin ketika kita pakai karet ini di leher tabungnya, itu kan tidak menjamin gasnya tidak bocor. Karena pasti ada celah yang membuat gas keluar. Dan biasanya terjadi paham. Lebih baik kita beli karet dalamnya, ganti karet dalamnya. Itu kalau beli ya sekitar 6 ribuan lah, ada 6 buah. Kalau mau awet ketika ganti tabung buka aja karetnya, simpen, ganti tabung, masukin lagi. Jangan ditambal pakai karet gelang atau plastik. Ya umumnya sih seperti itu Pak. Karena kebanyakan itu sama karetnya ya mungkin leher sama itu sama aja di ukurannya loh. Iya. Sama karet. Padahal itu cuma buat ngeganjel ini doang. Fungsinya. Ini bagi utamanya karet dalamnya ya Pak. Karet dalamnya yang
banyak rusak sih karet dalamnya, karena karet dalam ini kalau buatan bawaan dari pabriknya kan buatannya asal ya, kualitasnya kurang terjamin makanya beda dengan kita beli yang khusus karetnya aja, kan dia bikinnya cuma karetnya aja, presisinya lebih bagus, bahannya juga lebih bagus. Kalau di rumah bapak-bapak bisa pakai selimut, pakai lap, pakai handuk, asal jangan pakai kresek dibasahin, karena gas bisa nyala. Kalau pakai ini atau kain, insya Allah asal dibasahin guna. Cara pakainya, ketika kita pakai alat pemadam tradisional, pastikan badan kita terlindungi. Cara pegangnya seperti ini, dilipat ke dalam. Jadi ketika nanti ada api yang terjilat cuma ini aja, tangan kitanya aman, nggak gosong sebelah. Terus pas ke depan, udah halangin muka kita, karena aset utama bapak-bapak itu mukanya, apalagi yang kita. Tetapin. Cara jalannya nyampe, jangan ke depan. Kalau ke depan susah kelihatan, nyampe. Ada yang mau digunakan? Kalau masih nyala gimana? Misalkan kita udah basahin, Nah, atau pakai lap ya di rumah, misal masih nyala, pas ditutupin. nah ini biasanya kalau masih nyala itu 3 hal yang tadi belum terlaksana. 1, hilangkan oksigennya. Yang kedua, kita bisa hilangkan materialnya. Yang ketiga, kita bisa hilangin panasnya. Ketika misalnya kita tutup seperti ini, itu masih nyala, berarti ininya belum tertutup ke atas, masih ada oksigen yang masuk. Karena kalau dari 3 unsur yang tadi hilang salah satu, nggak bisa ada api, nggak akan bisa ada api. Ya, itu sudah pastinya. Karena api butuh oksigen, api butuh material yang dibakar, api masih butuh panas. Kalau panasnya nggak ada, tapi bukan api. Ya, siap. Ada lagi? Mau pakai? Pakainya mau yang mana dulu? Gas dulu, gas, utama gas. Karena apa cara? Yang penting apinya udah mati ya. Iya. Kenapa kalau sambil ditutup seperti itu, takutnya ini kan apinya nggak langsung hilang ya. Kalau ditutup ketika gas buang ini belum nutup semua, itu aman, apinya udah nggak ada. Mau sekali lagi? Iya. Yuk ya Pak. Tiupnya, foto. Nah. Yang penting tenang ya. Aset. Itu ada gasnya kelihatan. Jadi apinya nggak semuanya keluar kan. Jadi apinya cuma aman. Soalnya di sana kayaknya. Geser, dik. Anggrung dikit, geser dikit. Geser. Maafnya ya, diulangi 10 kali juga nggak apa-apa. Yang penting bisa. Nggak ada api.
Oh. Kalau Gelap. Tanggung kita di Umar ban begini tuh. Tiup Bang Jack. Wah, mantap lah. kita pada pegang karungnya, ukur jaraknya antar pada kita ke dalam gunain kaki aja. Jangan melawan arah angin. Jangan berempat. Oh, jangan berempat. Bawa aja. Diratai dikit. Kalau udah keluar, yakin mati. Kalau asapnya bukan putih, jangan coba-coba dibuka. Oh, seperti saja nanti juga mati. Kalau asapnya apa kan? Buka lagi. Oh, bukan. Asap. Mau nyoba pakai api? Boleh lah, ada dong. Ditutup dulu. Ya. Oh, asal dibuka, awas mukanya, awas badannya ya. Ya. Aman. Kalau posisi kita nariknya di awal itu yakin aman, badannya aman. Tapi kalau kita nyari mukanya asal, hati-hati, badannya pasti mati. Paham? Lagi. Lihat arah anginnya Pak. Kita asap putihnya keluar dari sela-sela arunya udah kembali. Yang sambil dinyalain? Iya. Aman. Apa lagi? Awas badannya, lihat tangannya, posisi tangannya. Nah, itu Pak. Lihat arah anginnya kemana. Jangan dilempar.
Pak, muter, Pak, muter. Pak. Dipasang. Awas mukanya. Ambil aja. Nah. Satu lagi. Lihat arah anginnya, awas badannya. Pelan-pelan aja, jangan dilempar. Sampai aja. Nah, dilepasin aja. Awas panas. Masuk putihnya keluar. Sudah mati. Diambilnya kayak tadi pertama. Panur. Terus. Minyak. Ini tuh bang. Campuran sih bro. Pertama solar kan digabungin namanya. Pro banyu. Jangan dilempar. Awas panas. Pegangnya tadi. Apiin tuh. Ini udah mati ya? Ya, tenang aja. Pastiin tangannya dulu aman. Ya, tetap ke dalam. Aset. Lihat arah anginnya ke mana. Tanpa. Awas panas, jangan terlalu lama pegangnya. Pastiin sampai asap itu keluar. Jangan putih. Baru diangkat lagi kayak tadi dulu tangannya. Mau pakai api nggak? Jangan. Posisi badannya ketika memang sudah dekat dengan titik kebakaran itu minimal di jarak 10 meter. Kita pastiin dulu aparnya berfungsi atau tidak. Bagaimana caranya? Pastikan tekanannya di hijau. Tekanan ampernya di hijau. Posisi segel pinnya masih tersegel. Dan pastikan expirednya masih lama. Karena ketika apar dipakai dan sudah expired, itu biasanya beracun. Tapi kalau belum expired, ini sudah beracun. Selama kemakan atau kehirupnya tidak semuanya. Tapi kalau dimakan atau dihirupnya semuanya, insya Allah mati juga. Posisi badan, pastikan kuda-kudanya enak dulu. Posisi tabungnya di depan, jangan sampai sejajar dengan wajah. Cabut pinnya, bisa cabut langsung. Kalau susah, diputar sampai putus. Ambil ujung selangnya. Kita tes dulu tabungnya berfungsi atau tidak. Takutnya ada malfungsi di ampernya. Pukul sekali. Keluar. Berarti bisa dipakai. Baru kita pakai padamin. Ujung nozzle ini jangan ke tengah-tengah kaki, tapi ke ujung gilanya. Karena ketika kita menyemprotnya ke tengah, yang terbakarnya, material yang terbakarnya itu bisa kemana-mana. Karena ini tekanannya gede, 15 bar. Ini kedorong kemana-mana. Tapi kalau pinggirnya, itu pasti aman. Disapu. Ya. Maaf. Jangan ngelawan arah angin, karena ini udah. Kalau kita anginnya ke sana, kita posisikan di sini, otomatis obatnya berbaik. Upin. Baru. Ya, kita coba. Siapa dulu?
tidurin aja. Ditudurin. Karena tabungnya kan disposable sekali pakai, tidak bisa dipakai lagi. Gitu. Memadamin apinya, ada rekan kita yang tahu. Ketika terjadi kebakaran di gedung BJB misalnya, kita mau madam, pasti kan ada rekan kita yang tahu kalau kita mau madamin kebakaran. Karena apa? Harus ada teman yang tahu. Bukannya mau ria atau bukannya mau sombong kita mau matiin api, tapi jaga-jaga ketika misalkan di objek yang terbakar itu ada sejak tajur, ada yang menolong kita kalau misalkan terjadi apa-apa. Siapa lagi? Kelenang. Aset. Kalau minyaknya kemana-mana, bisa jadi penyalahan ulang tempat lain. Ya. Pakainya nggak usah buru-buru, santai aja. Ya. Mau diulangi? Saya tahu. Pegang handle-nya, apa yang mau bawa? Pelan aja, putar aja kalau tes dulu. Santai aja, mundur 3 meter. Ibu-ibunya ngiri. Ya, coba lagi. Puter, Pak. Dia turun dah. Bisa. Awas loh. Ya Pak, pagi-pagi. Ragi.